Lanjut, kita masuk ke jurnal penyesuaian terkait pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka ini berarti dia terima duit dulu, belum kerja. Kebalikannya dengan sewa dibayar di muka. Kalau sewa dibayar di muka, kita bayar dulu, menikmati kemudian. Sedangkan pendapatan diterima di muka, kita dapat duit dulu, tapi belum jalan waktunya. Ataupun untuk contohnya seperti ini aja, kita langsung bahas via contoh soal. Jadi metode yang dipakai ada dua, sama metode neraca dan metode laba rugi. Neraca isinya harta, utang, modal. Tadi harta udah muncul dua kali, sekarang metode utang. Nah, di sini diketahui pendapatan diterima di muka. Yang mana pendapatan diterima di muka ini case-nya dia sejajar dengan utang. Karena utang saldo normal kredit, maka nggak heran kalau pendapatan diterima di muka dia juga bersaldo kredit. Nominalnya adalah 24 juta. Data penyesuaian, pendapatan sewa diterima 1 April untuk jangka waktu 1 tahun. Periode laporan berakhir tanggal 30 April. Oke, periode laporan 1 bulan, sedangkan jangka waktu sewa yang diterima itu 1 tahun atau 12 bulan. Dari sini 1 April ke 30 April terpakai 1 bulan atau sudah lewat 1 bulan dan belum lewat 11 bulan karena dia menggunakan metode neraca. Berarti nominal yang dicari adalah nominal yang terpakai. Formulanya adalah 1 bulan per 12 kali 24 juta. 24 juta dari sini. Ketemu angka 2 juta per bulan. Nah, dari sini angka yang bakalan di jurnal kita sudah dapatkan, yaitu 2 juta. Tinggal kita cari akunnya. Kita cek neraca saldo. Pendapatan diterima di muka, saldonya di kredit. Kalau kita mau sesuaikan, kita banding aja ke debit. Yes. Debit diisi oleh pendapatan diterima di muka, terus pasangannya apa di kredit? Pasangannya adalah pendapatan sewa, karena statusnya di sini adalah sewa, nominalnya 2 juta. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah debit pendapatan diterima di muka 2 juta atau utang di debit 2 juta dan kreditnya adalah pendapatan senilai 2 juta. Selesai sampai di situ. Ledgernya pendapatan diterima di muka, saldo awal kredit 24 juta. Oke, di sini juga kredit 24 juta. Ketemu pendapatan diterima di muka debit 2 juta. Oke, kita posting di sini. Sisanya adalah kredit 22 juta. Selesai. Berarti utang yang tersisa karena memang belum jalan tanggalnya itu senilai 22 juta. Terus pendapatan sewa karena sudah ditempati selama 1 bulan, berhak dong mengakui pendapatan senilai 1 bulan, ya berhak. Terus nominalnya berapa? 2 juta, karena 24 juta untuk 1 tahun berarti per bulannya adalah 2 juta. Selesai pendapatan sewa kredit 2 juta. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke metode beban atau metode laba rugi. Bukan metode beban sih, ini harusnya metode pendapatan karena yang diketahui adalah pendapatan. Tapi karena sama-sama menggunakan metode laba rugi, ini harusnya direvisi nih, sorry. Metode pendapatan atau metode laba rugi. Clear? Di sini di neraca saldo diketahui pendapatan sewa kredit 24 juta. Pendapatan masuk laba rugi ya, berarti dia diselesaikan menggunakan metode laba rugi. Angka yang dicatat adalah angka yang tersisa. Dengan soal yang sama, persis di sini sama ini sama persis. Angka sama persis berarti terpakai 1 bulan, tersisa 11 bulan. Karena yang diketahui adalah pendapatan atau metode laba rugi, maka kita pakai yang 11 bulan ini. Angkanya berapa? 11 per 12 kali 24 juta, ketemu nominal 22 juta. Jadi angkanya 22 juta. Terus cara menjurnalnya seperti apa? Kita tahu bahwa di neraca saldo ada akun kredit pendapatan sewa. Sesuaikannya, ya kita tinggal banding aja ke posisi yang berlawanan, yaitu posisi debit senilai angka yang sudah kita hitung tadi, yaitu 22 juta. Jadi debit diisi oleh pendapatan sewa senilai 22 juta, terus kreditnya diisi apa? Pasangannya, yaitu pendapatan diterima di muka senilai angka yang sama, yaitu 22 juta. Jadi utang di sini akan muncul senilai 22 juta atas dasar jurnal penyesuaian. Oke, selesai untuk menyesuaikan pendapatan versi metode laba rugi. Pendapatan ya versi metode laba rugi, terus kita cek ledgernya. Kita cek ledgernya, di sini ada akun pendapatan diterima di muka. Dia muncul 1 kali doang di jurnal penyesuaian. Posisinya di kredit 22 juta. Oke.
Jadi kita tinggal masukkan aja ke sini, atau kita tinggal posting ke ledger yang nanti bakalan masuk ke adjusted trial balance. Sama sih prosesnya seperti itu. Terus pendapatan sewa di sini muncul 2 kali. Pertama kredit 24 juta. Nah, ini kredit 24 juta. Setelah itu ketemu debit 22 juta. Oke, ketemu debit 22 juta. Sisanya adalah kredit 2 juta. Jadi pendapatan yang boleh diakui itu hanya 2 juta saja. Kita cek antara metode aset dengan metode laba rugi. Ini sama apa beda? Oh, ternyata sama. Metode neraca, pendapatan diterima di muka, kredit 22 juta. Metode laba rugi, pendapatan diterima di muka, kredit 22 juta juga. Jadi clear, sama. Terus metode neraca, pendapatan sewa, kredit 2 juta. Terus metode laba rugi, pendapatan sewa, kredit 2 juta juga. Selesai. Match, sama, persis, tidak ada yang beda. Jadi dua metode ini bukan masalah besar. Jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka selesai.